Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Sakti Video hadir untuk melanjutkan tutorial tentang belajar Audacity, yaitu program untuk ngedit audio. Nah, pada kali ini kita sudah masuk pada materi ini ya. Nanti kita mempelajari tentang toolbox ini ya. Antara lain selection tool, envelope tool, draw tool, zoom-nya ini sudah pernah kita pelajari. Untuk kali ini tidak kita pelajari. Lalu time shift tool sama multi tool mode ini kita pelajari. Namun sebelum kita mulai materinya, tolong yang belum subscribe ya, ini saya tunggu subscribe-nya agar kami semakin semangat untuk membuat materi-materi yang lainnya. Baik, kita mulai dari selection tool. Selection tool ini dipakai untuk memilih area tertentu ya, memblok gitu ya, memilih audio tertentu untuk diolah begitu. Nah, nanti cara pemberian atau cara pengoperasiannya itu bisa lewat mouse, bisa juga lewat keyboard ya, lewat shortcutnya itu ya. Jadi kalau lewat mouse nanti tinggal kita geser-geser di sini mouse-nya. Kalau lewat keyboard nanti bisa lihat dari menu ini, edit, select ini ya. Nah, di sini ada shortcut ini. Ada Ctrl A, Ctrl Shift A, ada panah-panah ini ya, kurung-kurung ini ya, pakai ini. Atau kita klik ini juga bisa. Nanti untuk teknik ini kita menggunakan cara yang termudah saja, karena kalau kita mempelajari semuanya, nanti tidak atau terlalu panjang nanti. Baik, kita mulai, yaitu untuk menyeleksi seluruh audio dalam satu track ya, dalam single track seperti ini ya. Yaitu caranya macam-macam ya. Misalkan yang pertama, caranya adalah kita blok ini, manual ya. Kita tekan mouse-nya, lalu kita drag ke kanan sampai selesai seperti ini. Nah, ini cara pertama. Cara kedua bisa juga kita dari kanan ke kiri. Kita tekan mouse-nya, kita drag ke kiri sampai selesai, sampai awal ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa mendouble klik ini ya. Di sembarang tempat kita double klik mouse-nya. Klik-klik. Nah, seperti ini ya. Ini juga memblok seluruh audio dalam satu track. Terus cara yang lainnya lewat sini ya, lewat control track ini ya, lewat track control. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Ini cara kita mengeblok, memilih seluruh audio dalam satu track menggunakan mouse. Kalau menggunakan keyboard, ya kita lewat sini ya tadi ya, edit, terus select. Nah ini kita pilih Ctrl A ya, Ctrl A. Atau ini kita klik juga bisa. Nah seperti ini. Atau kita tekan Ctrl A. Nah seperti ini. Ya, ini untuk pemilihan single track. Kalau banyak track bagaimana? Nah, sekarang kalau banyak track, misalnya ini saya duplikat ya. Saya duplikat. Nah, ini saya duplikat lagi. Nah, seperti ini ya. Bagaimana caranya kita memilih? Nah, untuk memilihnya, untuk memilih single track seperti tadi, untuk memilih banyak track, nanti caranya kita melalui track control ini. Ya, lewat sini. Jadi, ini kita klik sambil menekan tombol shift di keyboard. Misalnya saya akan memilih track 1 dan track 3, maka caranya adalah ini kita klik di track 1, lalu kita tekan tombol shift. Shift di keyboard, lalu kita klik track 3. Nah, seperti ini ya. Jadi menggunakan tombol shift sama klik mouse yang kiri ya. Nah, kalau keseluruhan ya satu demi satu kliknya. Nah, seperti ini ya. Kalau ngeblok keseluruhan, seluruh 4 track ini. Jadi kalau menggunakan mouse satu demi satu. Nah, seperti ini. Kalau lewat shortcut keyboard langsung Ctrl A lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini untuk yang pemilihan seluruh audio dalam track. Nah, sekarang kita kembali ke single track.
Ya, single track ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memilih tidak seluruh, tapi sebagian saja. Misalnya audio dari menit 1 sampai menit kedua yang kita pilih. Ya, ini caranya banyak juga ya. Yang pertama kita pakai mouse ya, menggunakan mouse. Mouse yang pertama yaitu ini kita klik di sini mouse-nya di angka 1 ini, ya misalkan di sini ya. Di sini terus perhatikan mouse-nya kita tumpukan di garis ini. Ya, garis ini ya. Kita tumpukan sehingga mouse-nya kursornya berubah menjadi jari telunjuk itu. Kalau sudah ditekan mouse-nya ya yang kiri ya, terus kita geser ke kanan sampai angka 2 misalnya. Nah, seperti ini baru dilepas ya. Ini cara yang pertama memilih daerah tertentu menggunakan mouse ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari sini ya. Terus mouse-nya ditumpukkan di garis ini. Garis leadernya ini. Nah, lalu ditarik ke kanan atau ke kiri sama saja ya. Kalau ke kanan sampai 2 tadi ya. Nah, seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua langsung di-drag. Langsung di-drag dari satu ini mouse-nya ya. Klik, tahan mouse yang kiri ya. Tombol yang kiri kita geser ke kanan. Langsung kita drag. Nah, seperti ini. Ini cara yang kedua. Nah, kalau untuk ingin mengembangkan, memperlebar yang di blok ini, caranya ya adalah ini mouse-nya kita misalkan mau kita perlebar ke kanan, kita tepatkan di batas paling kiri sehingga menjadi jari telunjuk. Nah, seperti ini ya. Ini kita tekan kiri mouse-nya, ditahan ya, di-drag ke kanan. Nah, ini kalau mau menambahi. Kalau ke kiri mau mengurangi ya. Misalkan sampai sini. Yang kiri juga bisa. Ini kita tumpuk di paling ujung ini sehingga mouse-nya menjadi jari telunjuk. Kita tekan mouse-nya, kita geser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita tidak menginginkan adanya jari telunjuk ini ya, tidak menginginkan muncul jari telunjuk ini, ada settingnya. Settingnya ada di sini ya. Edit, preference, ya. Lalu pilih track ini ya. Lalu lah di sini ada ini ya. Ada enable drag of left and right selection edge ini. Ada ini ya. Ini kalau centangnya dibuang ya, begini ya. Nanti jari telunjuknya tidak keluar. Kita coba ya. Kita buang centangnya, kita oke. Nah, sekarang kembali ke sini. Nah, di sini tidak ada ya. Oh, kita tumpukkan di sini tidak muncul jari telunjuknya ya. Jadi seperti itu cara menonaktifkan jari telunjuknya ya. Ini saya kembalikan saja ini. Saya karena saya lebih suka pakai jari telunjuk ya. Ini saya enable lagi ya. Enable drag of left and right selection add. Kita oke. Ya. Nah, muncul lagi jari telunjuknya. Seperti itu. Atau kalau kita menggunakan keyboard. Nah, menggunakan keyboard ini agak lebih ruwet ya. Jadi misalkan tadi lewat sini ya. Edit. Select. Nah, kita mengatur yang batas kiri dulu ya. Yang akan kita blok, yang akan kita play ya. Dari sini ya. Nah, ini terus di sini kita menulis posisinya. Nah, pada menit keberapa ya. Jadi di sini menitnya kita tulis misalkan 1. Nah, 1 begini ya. Terus kita oke. Nah, ini baru batas awalnya. Batas akhirnya kita buat lagi dari sini. Nah, kalau pakai keyboard langsung tekan gambar ini ya, tombol ini. Nah, terus misalkan ini diganti 2 misalnya. Nah, seperti ini 2 menit ya. Kita oke. Nah, di sini sudah ngeblok menit ke 1 sampai menit ke 2. Itu kalau pakai keyboard ya. Jadi silakan dipilih salah satu ya. Mana yang lebih mudah untuk teman-teman. Ini untuk satu track ya. Sekarang kalau banyak track bagaimana?
Nah, sama seperti tadi ya, ini kita duplikat. Misalnya saya duplikat 2 saja seperti ini ya. Seperti ini misalkan ini saya geser sedikit misalnya. Nah, begini misalnya. Nah, sekarang bagaimanakah untuk memilih banyak track? Caranya sama saja ya, yaitu kita pakai mouse saja. Ini kita pilih ini yang tadi. Terus misalkan menit 1 sampai menit 2, ya ini kita klik di sini, kita geser ke kanan mouse-nya, tunggu beberapa saat, terus kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, track 1 dan track 2, daerah tertentu yang kita blok. Begitu caranya untuk ini ya, untuk tombol selection tool ini. Nah, sekarang kita pelajari ini tool envelope ini ya. Envelope tool ini dipakai untuk mengubah-ubah volume audio di titik-titik tertentu. Jadi ini saya hapusnya dulu track yang kedua ini. Nah, terus ini saya besarkan ya, seperti ini misalnya. Terus untuk memberi untuk mengedit menggunakan envelope tool ini tidak perlu diblok ya. Jadi kita langsung kita klik ini. Klik, terus kita lihat di sini gambarnya ada putihnya ini. Ini berarti menunjukkan bahwasanya audio ini sedang aktif ini ya. Envelope toolnya sedang aktif ya. Kalau ada putih di tengah ini. Nah, terus sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini kita lihat di ujung tepi sinyal audio ini. Ini muncul garis berwarna biru ya. Nah, itu garis untuk menempatkan titik-titik poin untuk mengatur volumenya. Jadi misalkan ini saya klik begitu yang garis birunya ya. Nah, seperti ini ya, muncul titik. Titik ini titik poin untuk mengatur volumenya. Jadi misalkan ini saya klik lagi di sini, terus saya geser ke bawah. Nah, seperti ini ya. Contoh lagi, misalkan di sini besar, terus ini kita turunkan lagi volumenya. Misalnya kita diklik lagi di sini. Nah, begini misalnya. Terus di sini diklik lagi, klik lagi untuk naik, volumenya kembali lagi naik. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya envelope tool itu untuk itu ya. Turun lagi misalnya. Nah, klik lagi, naik lagi. Misalnya seperti ini. Nah, bagaimanakah cara menghapusnya dari poin ini? Apabila kita salah untuk menghapusnya, itu adalah dengan cara ini ditarik keluar sini ya. Jadi misalkan ini ya, ini kita klik terus kita tarik keluar. Nah, seperti ini cara menghapusnya. Ini saya hapus titik ini, klik tarik keluar. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan edit undo ini ya. Itu penggunaan daripada envelope tool ya. Jadi kita putar ya dari sini ya. Nanti suaranya lemah menjadi keras. Ini saya perkecil lagi biar perbedaannya tidak terlalu lama nanti ceknya. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti itu penggunaan dari envelope tool. Berikutnya kita lanjut penggunaan daripada ini, draw tool. Ini untuk apa penggunaannya? Ya, nanti ini kita coba ya. Ini kita undo semua dulu ya, biar kembali ke semula. Kita Ctrl Z saja ya. Nah, Ctrl Z. Nah, seperti ini. Terus ini kan masih putih ya, berarti ini masih aktif envelope toolnya. Kita pindah ke draw tool. Nah, seperti ini ya, putihnya hilang. Nah, penggunaan draw tool itu adalah kita harus mengzoom audio ini dengan zoom yang sangat besar sekali. Ya, jadi nanti fungsinya ini juga hampir sama dengan envelope tool, yaitu untuk
mengatur-ngatur volume. Tapi ini pada titik tertentu, ya, pada satu titik, ya. Nah, sekarang kita coba ini kita zoom. Nah, caranya diblok dulu aja. Misalnya di sini ya, ini ada yang tinggi ini kita blok, banyak boleh sedikit boleh, ya. Tapi nanti harus di zoom yang paling besar ya. Kita zoom seperti ini yang masih kurang besar.